Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran matematika di pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan mempelajari kombinasi. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar atau KD 3.3 menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah. KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.3.6 menemukan banyaknya kombinasi dari suatu masalah yang diketahui. IPK 4.3.3 menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi. Tujuan pembelajaran. Setelah disajikan materi dalam link YouTube, peserta didik dapat menemukan banyaknya kombinasi dari suatu masalah yang diketahui dan menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi dengan benar, penuh tanggung jawab, kerja keras, dan disiplin. Kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Pada materi sebelumnya, kita pernah belajar permutasi. Masih ingat? Permutasi itu adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan dengan memperhatikan urutannya. Jadi, kombinasi itu adalah kebalikan dari konsep permutasi, di mana permutasi itu memperhatikan urutannya, sementara kombinasi ini tanpa atau tidak memperhatikan urutannya. Contoh 1. Seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Penyelesaian. Misalkan amplop A, amplop B, dan amplop C itu kita misalkan A, B, dan C. Nah, sesuai konsep kombinasi bahwa kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Maka susunan 2 huruf yang diperoleh yaitu AB itu sama dengan BA, AC sama dengan CA, dan BC, maaf itu salah ketik, itu BC itu sama dengan CB. Nah, ini pasangan susunannya itu hanya dihitung 1. Jadi AB sama dengan BA itu 1 susunan, AC sama dengan CA 1 susunan, BC sama dengan CB itu 1 susunan. Sehingga susunan yang dapat disusun itu ada AB, BA, dan BC. Yaitu ada 3 susunan. Jadi banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan itu ada 3. Lambang atau notasi dari kombinasi itu adalah C. Jika disebutkan N kombinasi R, maka dapat ditulis menjadi NCR. Rumus kombinasi adalah sebagai berikut. NCR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, jika contoh yang tadi itu kita kerjakan dengan rumus kombinasi, maka akan diperoleh hasil yang sama. Nah, kita misalkan banyak amplopnya itu sama dengan N, N-nya sama dengan 3. Diambil 2 buah amplop. 2 buah amplop itu kita misalkan sebagai R, R-nya sama dengan 2. Nah, lalu kita substitusikan ke rumus kombinasi NCR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Substitusikan N dan R-nya,
kombinasi 2 dari 3 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorial kita jabarkan 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 faktorial itu 1 dan 2 faktorial itu 2 kali 1. Nah, yang 2 kali 1 itu ada pembilang dan penyebutnya sama, 2 kali 1, 2 kali 1 bisa dicoret ya. Jadi yang tersisa hanya 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Jika kita menggunakan atau menghitung dengan rumus kombinasi itu diperoleh 3. Ada 3 cara ya. Ini sama dengan tadi penyelesaian dengan menggunakan susunan 2 huruf itu ada 3. Sampai sini paham untuk kombinasi? Paham ya? Nah, selanjutnya contoh 2. Ini ada kotak dan ada apa nih? Bola ya? Oke, pada sebuah kotak terdapat 7 buah bola berwarna merah dan 4 buah bola berwarna putih. Budi akan mengambil 2 buah bola dari kotak tersebut. Maka berapa banyak cara Budi untuk mendapatkan 2 buah bola berwarna merah dan 2 buah bola berwarna putih? Nah, diketahui bola merah untuk bola merah. Banyak bola merah yang ada di dalam kotak itu ada 7. Kita misalkan N sama dengan 7. Lalu terambil 2 bola merah ya. Terambil 2 bola merah itu kita misalkan sebagai R ya. Selanjutnya substitusikan ke rumus kombinasi NCR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Kombinasi 2 dari 7 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dikali 2 faktorial. 7 faktorial kita jabarkan karena di situ penyebutnya paling besar 5 faktorial, maka 7 faktorial kita jabarkan hanya sampai 5 faktorial. 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorialnya kita biarkan tidak dijabarkan, lalu yang dijabarkan itu 2 faktorial 2 kali 1. 5 faktorial bisa dicoret 5 faktorial, jadi yang tersisa 7 kali 6 dibagi 2 kali 1 2 sama dengan 7 kali 6 42 dibagi 2 sama dengan 21. Selanjutnya untuk bola putih. Banyak bola putih dalam kotak itu sama dengan ada 4 kan. Kita misalkan N-nya sama dengan 4. Nah, terambil 2 bola putih. R-nya sama dengan 2. Maka kita substitusikan ke rumus kombinasi NCR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Substitusikan N dan R-nya. Kombinasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial. Karena penyebutnya ada 2 faktorial, kita jabarkan sampai 2 faktorial. Nah, ini 2 faktorialnya satu lagi kita jabarkan menjadi 2 kali 1. 2 faktorial bisa dicoret dengan 2 faktorial, jadi yang tersisa 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. Sama dengan 4 kali 3 12 dibagi 2 kali 1 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi banyak cara Budi mendapatkan 2 bola merah dan 2 bola putih. Itu adalah hasil dari kombinasi 2 dari 7 dikali kombinasi 2 dari 4.
yaitu 21 dikali 6 sama dengan 126 cara. Nah, ini Budi akan mengambil bola yang ada di dalam kotak. Ada 7 bola merah dan 4 bola putih. Nah, lalu si Budi ini akan mengambil 4 buah bola. Nah, maka kalau 4 buah bola itu yang diinginkan 2 bola merah dan 2 bola putih. Nah, maka ini banyak caranya untuk mendapatkan 2 bola merah dan 2 bola putih itu adalah 126 cara. Sampai sini paham? Untuk contoh kedua, kombinasi. Oke, paham ya? Bisa dipahami. Contoh ketiga. Nah, ini dalam suatu rapat yang dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling bersalaman, maka berapa banyaknya salaman yang dilakukan? Oke, diketahui banyaknya peserta itu sama dengan 10, N-nya sama dengan 10. Nah, selanjutnya bersalaman itu bisa dilakukan atau bisa terjadi oleh 2 orang kan. Kalau misalkan 1 orang atau sendiri nggak bisa bersalaman, maka bersalaman bisa dilakukan oleh 2 orang, itu kita misalkan R-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita substitusikan ke rumus kombinasi. NCR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Substitusikan N dan R-nya. 10C2 atau dibaca kombinasi 2 dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 10 faktorial dibagi, maaf itu ada salah ketik, harusnya 8 faktorial dikali 2 faktorial. 10 kali 9 kali 8 faktorial. Kita jabarkan hanya sampai 8 faktorial karena pembaginya sampai 8 faktorial. Dikali 2 kali 1. 8 faktorial bisa dicoret keduanya. Jadi yang tersisa hanya 10 kali 9 dibagi 2 kali 1. 9. Atau yang 10 kita bagi 2, itu hasilnya 5. Jadi 5 kali 9 sama dengan 45. Jadi banyak salaman yang dilakukan oleh 10 orang yang menghadiri suatu rapat itu ada 45. Nah, ini ada contoh-contoh soal untuk kombinasi, ada 3 contoh soal. Paham ya untuk kombinasi? Ada 3 contoh soal. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai kombinasi, silakan kerjakan permasalahan yang ada pada LKPD. Diskusikan dengan teman sekelompok, kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang diminta. Nanti setelah itu, perwakilan dari kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi jawaban dari permasalahan yang diberikan. Oke, sampai di sini pertemuan yang ketiga. Nanti kita lanjut di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.